wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Tamarani. Saya dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa aktivitas saya selama di rumah aja untuk memenuhi tugas dasar hiperkes dan keselamatan kerja. Nah, tugas ini berjudul dengan identifikasi hazard dan resiko beserta pengendalian resikonya. Nah, kepo kan? Langsung aja kita ke aktivitas yang pertama, yaitu memasak di dapur. Memasak adalah kegiatan yang paling sering dilakukan oleh berbagai macam kalangan. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa memasak juga punya potensi bahaya dan resikonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas apa aja sih bahaya dan risiko dari aktivitas memasak. Yuk kita simak video berikutnya. Hazard mekanik dari memasak antara lain terdapat benda tajam seperti pisau dan gunting. Untuk risikonya sendiri, kita bisa berisiko tersayat, tergores, bahkan teriris. Hazard mekanik selanjutnya adalah terdapat benda-benda berukuran besar dan berat. Resikonya adalah kaki kita bisa tertimpa, tangan dan kaki bisa mengalami cedera ringan saat mengangkat benda-benda tersebut. Hazard yang kedua yaitu hazard fisika. Nah, hazard fisika ini adalah pengaruh suhu panas dari kompor yang akan menyebabkan kita menjadi kepanasan dan menjadi mudah berkeringat serta tidak nyaman ketika kita sedang memasak. Hazard yang ketiga yaitu hazard biologi. Hazard biologi dari memasak yaitu seperti serangga yang bertebaran. Nah, serangga-serangga tersebut seperti semut, kecoa, lalat, dan lain-lain yang bisa mengakibatkan kita tidak bisa nyaman ketika sedang memasak. Hazard yang keempat yaitu hazard kimia. Di sini ada dua hazard kimia. Yang pertama adalah LPG yang rentan bocor dan mudah meledak, dan yang kedua ada debu yang menempel pada peralatan dapur dan dinding-dinding dapur. Resiko dari hazard kimia yang pertama ada LPG yang mudah bocor, yaitu kebakaran dan menimbulkan bau yang menyengat serta tidak sedap. Dan kemudian ada debu yang menempel pada alat dapur dan dinding-dinding dapur, itu akan mengganggu pernapasan dan mengganggu kenyamanan kita saat kita sedang memasak. Adapun hazard ergonominya yaitu posisi berdiri terlalu lama dan kaku ketika kita sedang memasak. Nah, setelah kita melihat bahaya dan risiko yang terjadi ketika kita memasak, lanjut kita mempunyai pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko itu ada 5. Yang pertama, eliminasi, substitusi. Yang ketiga, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Nah, pasti kalian bingung dong, apa itu eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, dan lain sebagainya. Nah, eliminasi itu merupakan menghilangkan sumber atau aktivitas yang berbahaya. Kemudian, substitusi itu merupakan mengganti sumber atau alat yang lebih aman. Setelah itu, ada modifikasi engineering. Modifikasi engineering itu merupakan memodifikasi atau menginstalasi sumber supaya area tersebut menjadi lebih aman. Dan ada administrasi. Administrasi itu merupakan penerapan prosedur atau aturan kerja di tempat kerja. Nah, yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD. Itu merupakan penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang terkena paparan bahaya atau risiko lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke pengendalian risiko di hazard mekanik. Nah, di hazard mekanik ini pengendalian risiko juga ada 5. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi ini dia menyingkirkan benda-benda tajam yang tidak perlu digunakan. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti pisau yang tajam dengan alat memotong yang lebih modern dan lebih praktis, dan tentunya tidak mudah menyakiti kita, tidak mudah tersayat juga. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memberikan penutup atau cover pada pisau atau alat tajam yang lain supaya tidak beresiko tergores benda tersebut. Keempat ada administrasi, yaitu meletakkan benda tajam di tempat atau wadah khusus serta diberi label untuk berhati-hati, atau istilahnya adalah rambu-rambu K3, dan itu bertujuan untuk memudahkan kita untuk mengakses dan terhindar dari risiko bahaya tersebut.
Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu memakai APD seperti sarung tangan supaya tangan kita dan makanan kita tetap steril dan kita terhindar dari risiko hazard mekanik tersebut. Selanjutnya kita masih ada di hazard mekanik, yaitu terdapat benda yang berukuran besar dan berat. Nah, di sini pengendalian resikonya itu ada 5 juga. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menyingkirkan benda-benda berukuran besar dan berat di tempat khusus. Jadi dia tidak harus ditaruh di dapur, jadi dia bisa diletakkan di tempat yang lain yang lebih aman dan tidak mengganggu kita. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti benda berukuran besar tersebut menjadi benda yang lebih kecil tapi lebih muat banyak, dan dia multifungsi serta ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu pemasangan alat bantu untuk mengangkat benda-benda yang berat dan besar. Jadi seperti troli atau roda, jadi kita tidak perlu mengangkat-ngangkat sampai kita kelelahan atau sakit punggung dan lain sebagainya. Yang keempat ada administrasi, yaitu menyediakan ruangan khusus untuk benda yang berukuran besar dan berat, dan diberikan peringatan atau rambu-rambu K3, diberikan label juga bahwa benda tersebut harus jauh dari jangkauan anak-anak, karena kalau misalnya anak-anak mendekat ke situ, otomatis dia akan mainan benda-benda tersebut dan benda-benda tersebut mudah jatuh, maka anak-anak tersebut juga akan tertimpa benda-benda yang besar. Yang terakhir ada alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri apa sih yang perlu digunakan? Jadi alat pelindung diri itu seperti alas kaki untuk menghindari risiko tertimpa benda tersebut. Jadi misalnya kita di dapur, kita menggunakan sandal khusus di dapur supaya kita tidak mudah tertimpa dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke hazard yang kedua, yaitu hazard fisika. Nah, di sini hazardnya adalah suhu dapur yang panas dari pengaruh kompor. Nah, pengendalian risikonya juga ada 5. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasinya tidak dapat dilakukan karena kita tidak bisa menyingkirkan suhu panas, karena suhu panas itu pasti selalu ada di dalam dapur. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti ventilasi kecil menjadi exhaust fan untuk menyedot udara dari dapur. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memasak ventilasi yang cukup besar untuk sirkulasi udara. Jadi kalau misalnya dapur tidak ada sirkulasi udara, maka suhu dari kompor itu akan mengumpul jadi satu di dalam dapur. Maka kita perlu memasang ventilasi yang cukup besar, cukup luas untuk sirkulasi udara supaya suhu di dapur tidak terlalu panas. Yang keempat ada administrasi, yaitu pemindahan lokasi untuk dapur di ruang terbuka dan memberikan prosedur untuk mendirikan kipas angin atau pendingin supaya tidak dehidrasi dan nyaman ketika kita sedang memasak. Bayangkan saja ketika kita memasak di dalam dapur tapi dapurnya sempit, kotor, bagaimana? Kita pasti akan tidak nyaman dan merasa haus terus, jadi kepanasan, berkeringat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu memakai pakaian yang menyerap keringat agar suhu panas yang kita dapatkan itu tidak terlalu terasa gitu. Jadi kita masih bisa merasakan kenyamanan ketika kita memakai pakaian yang nyaman juga. Lanjut kita masuk ke hazard yang ketiga, yaitu hazard biologi. Nah, hazard biologi yang digunakan adalah serangga yang bertebaran seperti lalat, semut, kecoa. Nah, di sini ada pengendaliannya juga, yaitu ada 5. Yang pertama ada eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Mari kita bahas yang pertama, yaitu eliminasi. Eliminasinya adalah menyingkirkan makanan yang manis dan menyengat di tempat terbuka. Jadi semisal kita meletakkan gula, nah gula itu nggak bisa kita biarkan di tempat terbuka, jadi kita harus meletakkan di wadah yang khusus untuk gula. Yang kedua ada substitusi, yaitu meletakkan makanan yang manis dan menyengat di wadah khusus supaya tidak dihinggap lalat dan semut. Nah, jadi kita harus meletakkan tuh di mana wadah-wadah seperti gula tadi kita masukkan di dalam wadah khusus, kemudian kita masukkan ke dalam lemari. Modifikasi engineering, yaitu memasang alat berupa perekat anti serangga seperti memasang lem perangkap lalat ketika sedang makan, membersihkan area dapur agar tidak terdapat serangga yang masuk ke dalam makanan tersebut. Keempat ada administrasi, yaitu meletakkan wadah makanan ke dalam lemari khusus dengan suhu kelembapan yang cukup dan memberikan tanda atau rambu seperti rambu-rambu K3 untuk selalu menutup makanan agar tidak dihinggap oleh serangga. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri yang tidak dapat dilakukan. Lanjut ke hazard yang keempat, yaitu hazard kimia. Nah, di sini ada 2 hazard. Yang pertama ada debu yang menempel pada
peralatan dapur dan pada dinding dapur. Nah, di sini ada beberapa pengendalian risiko, ada 5 juga. Yang pertama adalah eliminasi. Nah, eliminasinya yaitu menyingkirkan peralatan dapur yang mudah terkena debu. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti peralatan dapur yang diletakkan di tempat terbuka untuk dipindah di tempat tertutup seperti lemari supaya bisa terhindar dari debu. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memberikan penutup atau cover pada peralatan dapur yang tidak muat di lemari dengan plastik atau kardus, jadi ditata gitu. Yang keempat ada administrasi, yaitu pembersihan peralatan dapur secara berkala untuk meminimalisir debu. Itu juga jangan lupa membersihkan dinding-dindingnya supaya dapur itu lebih enak dilihat dan lebih nyaman ketika kita sedang memasak. Yang kelima ada alat pelindung diri, yaitu menggunakan sarung tangan ketika kita sedang membersihkan debu dari peralatan dapur dan dinding-dinding itu, supaya kita ketika mau memasak lagi tangan kita tetap higienis. Nah, hazard kimia yang kedua yaitu LPG yang mudah bocor dan mudah meledak. Nah, di sini eliminasi sampai alat pelindung dirinya ada antara lain eliminasinya tidak dapat dilakukan. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti kompor LPG menjadi kompor listrik yang lebih ramah lingkungan dan lebih modern. Walaupun kenyataannya kompor listrik itu emang cenderung lebih mahal, cuman lebih aman. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu memasang regulator yang lebih aman sehingga tidak menyebabkan kebocoran gas LPG. Nah, ada juga administrasinya, yaitu memberikan peringatan atau label pada LPG tersebut untuk menjauhkan posisi LPG dari jangkauan anak-anak dan melakukan pengecekan terhadap LPG itu secara berkala. Jadi kita harus mengecek apakah LPG itu ada terjadi kebocoran atau aus atau mau habis dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu menggunakan masker atau peralatan perlindungan yang lain ketika kita sedang memasang. Jadi ketika kita memasang LPG tapi kita dengan tangan kosong, tidak memakai masker, nanti baunya kemana-mana dan gas-gas dari yang dikeluarkan oleh LPG itu juga berbahaya juga, itu juga beracun. Sekarang kita udah masuk ke hazard yang terakhir, yaitu hazard ergonomi. Nah, hazard ergonomi ini merupakan posisi berdiri terlalu lama dan kaku ketika kita sedang memasak. Jadi ketika kita masak berjam-jam terus kita berdiri terlalu lama, maka akan timbul rasa nyeri pada tubuh, terutama di punggung, kaki, sama tangan. Nah, ada beberapa pengendalian resikonya. Yang pertama ada eliminasi, yaitu tidak melakukan kegiatan memasak dalam sementara waktu supaya tidak mudah kelelahan. Jadi kita udah ada istirahat aja masaknya, kayak kita beli makanan dulu atau yang lainnya. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti posisi memasak kita atau mengganti ukuran tinggi meja, tinggi dinding kompor, tinggi dinding untuk kompornya supaya ergonomis dan tidak mudah dan tidak terlalu membungkuk. Jadi kita biasanya kalau memasak kita membungkuk gitu. Jadi kita harus mengganti ukuran tinggi mejanya itu untuk kompor dan kita juga tidak mudah pegel gitu ya. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu penyediaan bangku untuk istirahat sebentar. Jadi ketika kita sedang menggoreng, pasti kita nggak mungkin kan nungguin terus di situ. Jadi kita bisa duduk dulu untuk melakukan peregangan atau senam ergonomis. Yang keempat ada administrasi, yaitu memberikan himbauan untuk memperhatikan jam kerja atau memasak bisa dikerjakan ketika kondisi waktu memasak pada keadaan tubuh sudah segar dan tidak lelah. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.